Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas jarak dari garis ke titik ya, atau dari titik ke garis, sama saja. Misalkan kita punya sebuah garis AX plus BY plus C sama dengan 0, lalu ada sebuah titik di luar garis ya, yaitu titik P1, X1, Y1. Nah, ini ilustrasi, misalkan ini garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0, lalu ada sebuah titik. Nah, berapa jarak dari titik ke garisnya? Jarak itu berarti kita buat yang sebuah vektor yang tegak lurus ya terhadap garis ini dari titik P1. Nah, ini berapa nilai D ini? Oke, di sini kita akan bahas langkah-langkah menentukannya. Kita akan kembali ke konsep awal ya, bahwa sembarang garis AX plus BY plus C sama dengan 0 itu garis ini akan tegak lurus terhadap vektor U yaitu A, B ya. Jadi koefisien X-nya A, B ya. Kita sudah tunjukkan sebelumnya ini konsep awal bahwa garis AX plus BY plus C sama dengan 0 ini akan tegak lurus dengan vektor A, B. Nah, lalu kita akan mencari jarak dari P1 terhadap garis. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Titik P1-nya bisa satu sisi dengan vektor U. Jadi vektor U ini kan misalkan di sebelah kanan dari garis nih. P1-nya bisa sama-sama di kanan ini. Atau P1-nya berlawanan arah ya, di arah yang berbeda atau sisi yang berbeda, bisa jadi di sebelah kiri garis ini ya. Anggap saja ini membagi kanan dan kiri seperti ini. Nah, bisa saja titik P1 itu satu sisi dengan vektor U atau berbeda sisi dengan vektor U. Nah, kita akan lihat kedua kemungkinan ini. Oke, di sini misalkan titik P1-nya searah ya atau berada di sisi yang sama dengan vektor U, A, B. Langkah-langkah untuk menentukan jarak P1 terhadap garis AX plus B plus C sama dengan 0 ini, pertama adalah kita lakukan proyeksi. Jadi di materi bab 2 itu tentang kita ada proyeksi titik ya. Kita proyeksikan titik P1 terhadap garis, anggap hasil proyeksinya adalah P2. P2 ini dengan koordinatnya adalah X2, Y2 ya. Jadi kita misalkan P2 X2, Y2 itu hasil proyeksi P1 pada garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, selanjutnya karena titik P2 berada pada garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka titik P2 ini bisa kita substitusi nilai X-nya ke persamaan garis. Jadi tadi garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, kita ganti nilai X-nya dengan X2 dan Y2. Ya, karena si titik XP2 ini berada di garis, berarti kita nilai X-nya memenuhi gitu ya. X2, Y2 ini sebagai pengganti X, Y. Oke. Lalu kita cek, kita ubah bentuknya ya. Berarti C akan sama dengan apa? AX2 ini kita pindahin ke kanan dengan BY2. Jadi C, nilai koefisien C-nya akan sama dengan min AX2 dikurangi BY2. Oke. Nah, kita perhatikan sekarang kita membentuk vektor P2 P1. Ya, ini kita bentuk vektor P2 P1. Apa hubungan antara vektor U dengan vektor P2 P1? Karena sama-sama sejajar terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0, berarti dua garis ini adalah dua garis yang sejajar ya atau paralel. Karena U dan P2 P1 paralel atau sejajar ya. Kita lihat dulu kalau P2 P1 apa vektornya ya. Koordinat vektornya karena ini dari P2 ke P1 berarti koordinat vektornya adalah X1 min X2, Y1 min Y2. Karena dia paralel berarti sudutnya adalah 0. Sebelumnya kita sudah membahas sudut antara dua vektor ya. Karena sudutnya 0 maka kita gunakan rumus kosinus cos 0 ya. Itu hasil kali titik antara dua vektor dibagi panjang masing-masing. Oke, ini akan kita uraikan. Oke. Nilai dari cos 0 adalah 1 ya. Lalu U tadi U adalah A, B, sementara P2 P1 itu X1 min X2, Y1 min 2. Nah, hasil kali titik ya kita biasa
kita kalikan yang seletaknya, lalu kita tambah. Jadi karena U tadi A, B, berarti A dikalikan dengan yang X1 min X2. Jadi A kali X1 min X2 ditambah B kali yang Y-1 min Y2 ya. Ini hasil kali titik biasa antara dua vektor. Lalu panjang masing-masing. Panjang U karena koordinatnya A, B berarti akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, panjang P2P1 ya kita biarkan saja berbentuk panjang P2P1 ya. Nilai mutlak dari P2P1 ini lambang dari panjangnya. Nggak usah kita berikan ininya, angkanya ya. Selanjutnya kita tadi cos 0 adalah 1. Yang A kali X1 min X2 kita uraikan jadi AX1 min AX2. B kali Y1 min Y2 juga diuraikan menjadi BY1 min BY2. Oke, kita perhatikan sebelumnya tadi nilai C adalah min AX1 min BY1. Jadi kita tulis AX1 plus BY1 terlebih dahulu. Oke ya. Tolong lagi. Untuk min AX2 dengan min BY2 itu kita ganti dengan C sehingga kita peroleh AX1 plus BY1 plus C ya dibagi tadi panjang vektor U adalah akar A kuadrat plus B kuadrat kali panjang P2P1 itu bernilai 1. Sekarang kita tinggal kalikan kedua ruas dengan panjang P2P1 ini. Ya, kita kalikan kedua ruas dengan panjang P2P1. Berarti yang satu akan menjadi panjang P2P1 ya. Dan di sini yang tersisa adalah AX1 plus BY1 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rumusnya ya. Jarak P2P1 atau panjang vektor P2P1. Ya, P2P1 ini tadi mewakili jarak dari titik P1 ke garis AX plus B plus C sama dengan 0. Ini jadinya ya. Ini kondisinya tadi kalau P1-nya searah atau berada di sisi yang sama dengan vektor U, A, B. Sekarang kita akan tinjau kemungkinan kalau dia berbeda arah. Oke, misalkan ini adalah garis tadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini ada sama dengan 0. Vektor U, A, B itu tegak lurus terhadap AX plus B plus C sama dengan 0. Lalu ada sebuah titik P1 ya, di sini X1, Y1 yang berbeda arahnya atau sisinya dengan vektor U. Sama seperti tadi, vektor titik P1 ini kita proyeksikan terhadap garis, yaitu titiknya P2. Oke, sama dengan langkah tadi ya. Kita punya vektor nanti P2P1 dengan vektor U, A, B. Ya. Sama koordinat vektor P2P1-nya sama yaitu X1 kurang Y1 X1 kurang Y1 X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Yang membedakan dengan yang sebelumnya adalah sudutnya. Kalau tadi vektornya searah ya, sejajar dan searah gitu. Sudutnya adalah 0 karena di sini dia juga sejajar tapi berlawanan arah seperti ini. P2P1-nya dengan U. Maka sudut yang dibentuk oleh vektor ini adalah 180. Kita gunakan ya rumus kosinus untuk dua sudut. Cos 180 ya sama hasil kali titik U dengan P2P1 dibagi panjang U kali panjang P2P1. Nah, cos 180 nilainya adalah min 1. Sama langkah seperti sebelumnya, U dikalikan P2P1 itu ya kita tidak uraikan seperti sebelumnya saja. Hasil kali titik ini akan sama yaitu AX1 plus BY1 plus C ya. Sebelumnya sudah dijelaskan C-nya dari mana. Kemudian kita kali kedua ruas dengan panjang P2P1 maka ini akan jadi min dari panjang P2P1. Yang tersisa di sini panjang U ya, panjang U adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, di sini ada negatif. Berarti untuk panjang P2P1 negatif dari ini ya. Ya kita tukar saja posisinya. Kalau gitu panjang P2P1 negatif dari yang kiri ini ya. Kita pindah negatifnya ke kiri. Berarti yang tadi ya kita sudah peroleh panjang P2P1 itu positif ini. Sekarang jadi negatif gitu ya. Jadi nilai ini bisa positif bisa negatif.
Oleh karena itu kita simpulkan ya dari kedua kemungkinan tadi, kita simpulkan bahwa panjang P1 P2 panjang P2 P1 harusnya ya di sini. Oke. Artinya ini panjang P2 P1 ini adalah jarak dari titik P1 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa simpulkan nilai mutlak dari AX1 plus BY1 plus C dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kenapa? Karena nilai atas ini ya, yang AX1 plus BY1 plus C ini bisa saja negatif. Bisa juga positif karena jarak berarti bernilai. Tadi ada dua kemungkinan dan bisa positif bisa negatif. Makanya kita beri tanda mutlak di sini ya. Karena jarak itu selalu positif. Oke, untuk terakhir dari video ini kita akan beri sebuah contoh. Tentukan jarak garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 terhadap titik min 1,4 ya. Di sini delta ya. Jaraknya kita gunakan rumus yang tadi sudah diberikan ini. Kita substitusi x ke persamaan 2x min 3y tambah 6 ini ganti x y-nya dengan min 1,4. Jadi 2 kali min 1 dikurangi 3 kali 4 tambah 6 dibagi akar dari dikuadratkan 2 dengan min 3. 2 kuadrat plus min 3 kuadrat. Min 2 dikurangi 12 tambah 6 itu hasilnya negatif 8 yang atas ini ya. Akar dari 4 tambah 9 13 akar 13 ya, karena di sini negatif 8 dalam tanda mutlak kita jadikan 8. Jadi jaraknya adalah 8 per akar 13. Ini boleh sampai sini atau dirasionalkan menjadi 8 per 13 akar 13 itu juga boleh. Jadi seperti itu untuk jarak garis terhadap sebuah titik.